Mengapa pelayanan Yesus yang pertama kali itu dilakukan di wilayah Galilea? Apa artinya? Raja Asyur dan Assyria yang bernama Tiglat-Pileser III menaklukkan banyak wilayah di Israel Utara. Dan daerah sekitar Danau Galilea adalah salah satu daerah pertama di Israel yang berhasil ditaklukkan. Mereka menawan sebagian penduduknya dan kemudian mengubah wilayah itu menjadi provinsi Asyur atau Assyria. Dampak dari penaklukan tersebut, Nabi Yesaya menggambarkan kondisi Galilea yang menjadi tidak berpengharapan dalam hal keselamatan. Karena ketika menghadapi kesesakan seperti itu, bangsa Israel bukannya datang kepada Allah yang benar, tetapi mereka malah memiliki kehidupan kerohanian yang jahat dengan berpaling kepada akulisme, yaitu kepercayaan kepada kekuatan gaib. Nabi Yesaya melihat gambaran orang-orang Israel pada waktu itu seperti tertulis di Yesaya 8 ayat 22. Melihat hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Namun Alkitab menunjukkan janji dan harapan yang Allah berikan kepada umat-Nya di tengah-tengah penindasan. Dalam kitab Yesaya 9 ayat 1-5, isi pekabaran Nabi Yesaya menyatakan bahwa wilayah yang pertama kali ditaklukkan maka akan menjadi yang pertama kali melihat pembebasan. Setelah sekian waktu, wilayah Galilea dan sekitarnya mengalami kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tertulis di Yesaya 9 ayat 2-4. Lalu kemudian akan tiba waktunya bagi penduduk Galilea untuk menerima berkat khusus, yaitu sebuah terang besar. Pekabaran Nabi Yesaya menuliskan, Yesaya 9 ayat 1, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Tertulis di Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kegelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalimat dalam ayat-ayat tersebut semuanya adalah mengacu kepada Yesus dan kedatangannya yang pertama ke bumi ini. Juga merujuk kepada pekerjaan pelayanan Yesus di dunia ini. Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Tetapi kemudian Allah menjelaskan maksud penderitaan Yesus dan membangkitkannya dari kematian, yaitu supaya umat manusia yang percaya dan menerima Yesus dapat beroleh terang keselamatan. Di kitab Perjanjian Baru, Matius menyinggung nubuatan yang diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1-2 yang merujuk kepada Yesus. Matius 4 ayat 13-16 tertulis, "Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Nubuatan dalam kitab Yesaya 9 ayat 1-5 yang dituliskan beratus-ratus tahun sebelumnya itu adalah digenapi oleh Yesus yang dituliskan oleh Matius dalam kitab Matius 4 ayat 12-25. Pelayan Yesus pertama kali di dunia ini adalah di wilayah Galilea. Yesus memberikan pengharapan dengan mengumumkan kabar baik tentang kerajaan Allah dan penyembuhan bangsa itu, termasuk membebaskan orang yang kerasukan setan dari belenggu iblis, yang tentunya juga memiliki makna rohani. Nubuatan dalam kitab Yesaya yang digenapi dalam kitab Matius tersebut, yaitu membuktikan bahwa tulisan-tulisan di Alkitab itu saling terhubung karena diinspirasikan oleh Allah sehingga layak untuk dipercaya kebenarannya. Meskipun ayat-ayat di Alkitab dituliskan oleh orang-orang yang berbeda dan tidak saling mengenal serta dalam jarak tentang waktu yang jauh. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya mengedukasi serta bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.